itu peluang? Peluang itu adalah angka atau besaran yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu itu terjadi. Kenapa kita butuh peluang? Nah, seperti yang kita tahu, bahwa di dunia ini tidak ada yang pasti. Dan salah satu contoh yang sering kita gunakan adalah peramalan cuaca. Misalnya ya, peramalan besok hujan adalah 80%. Artinya apa? Artinya kita harus sedia payung sebelum hujan. Jadi, peluang itu untuk mengukur seberapa mungkin sesuatu terjadi dan kita bisa membandingkannya dengan kejadian yang lain. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang peluang, saya akan ajak teman-teman untuk mempelajari beberapa istilah penting dalam materi peluang. Istilah-istilah penting dalam peluang ada 3, yaitu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel nanti disimpulkan dalam huruf S besar, adalah himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu data atau percobaan. Ruang sampel dapat ditentukan melalui tabel, diagram pohon, atau nanti bisa juga dengan metode perkalian. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Dan yang terakhir ada istilah kejadian, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan peristiwa yang nantinya terjadi. Supaya kita lebih memahaminya, kita terapkan ke contoh soal. Contoh soal pertama. Pada pelemparan sebuah uang logam, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Nah, kita tahu bahwa uang logam memiliki 2 sisi. Sisi angka yang menunjukkan nominal rupiahnya dan sisi gambar yang menunjukkan lambang Garuda. Oke, kita ingat lagi, ruang sampel kan himpunan yang berisi semua kejadian yang mungkin terjadi. Jadi kalau kita lempar uang logam, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang berisi sisi angka dan sisi gambar. Lalu titik sampelnya adalah angka dan gambar. Berarti jika ditanya banyak titik sampelnya berapa, titik sampelnya berarti ada 2. Disimbolkan N tanda kurung. Jadi ini maksudnya banyak titik sampelnya yaitu sama dengan 2. Setelah uang logamnya dilempar, kejadiannya berarti salah satu dari sisi angka atau sisi gambar. Contoh soal kedua. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukanlah ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Seperti yang kita tahu bahwa dadu memiliki 6 sisi. Sisi mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jika sebuah dadu dilempar, maka ruang sampelnya adalah himpunan yang berisi mata dadu 1 sampai 6. Lalu titik sampelnya adalah mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti jika ditanya banyak titik sampelnya ada 6. Disimbolkan dengan N tanda kurung S sama dengan 6. Kemudian setelah mata dadu dilempar, kejadiannya bisa saja muncul mata dadu 1, muncul mata dadu 2, muncul mata dadu 3, dan seterusnya sampai mata dadu 6. Contoh soal ketiga. Tentukanlah ruang sampel pada pelemparan 2 buah uang logam secara bersamaan. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan contoh soal 1 dan contoh soal 2 tadi. Kalau contoh soal 1 dan 2, bendanya cuma 1. Sekarang beda, bendanya ada 2, yaitu 2 buah uang logam dilempar secara bersamaan. Untuk menentukan ruang sampelnya, kita bisa gunakan metode tabel atau diagram pohon. Pertama, kita coba dengan tabel. Untuk uang logam pertama, kemungkinannya kan bisa saja muncul angka atau gambar. Makanya di sini disiapkan angka dan gambar. Begitu juga untuk uang logam kedua. Berarti kemungkinannya adalah uang logam pertama muncul angka, uang kedua muncul angka juga. Terus bisa juga uang pertama muncul angka, uang kedua muncul gambar. Terus uang pertama muncul gambar, uang kedua muncul angka. Dan yang terakhir, uang pertama muncul gambar,
uang kedua muncul gambar juga. Berarti ruang sampelnya adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Untuk titik sampelnya berarti kita tulis NS sama dengan 4, kan memang ada 4. 1, 2, 3, 4. Jika kita mau pakai diagram pohon, kita siapkan dulu kemungkinan pada uang pertama, berarti angka dan gambar. Masing-masing kita pasangkan sama kemungkinan pada uang kedua, yaitu angka dan gambar lagi. Jadi kemungkinan pertama A sama A, kemungkinan kedua A sama G, kemungkinan ketiga G sama A, dan kemungkinan terakhir G sama G. Contoh soal keempat. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan bagian A banyak titik sampel dan bagian B banyak kemungkinan mata dadu berjumlah 8. Untuk pertanyaan yang A, berapa banyak titik sampelnya? Jika dadu kan berarti ada 6 kemungkinan. Berarti banyak titik sampelnya adalah NS sama dengan dadu pertama ada 6 kemungkinan, dikali dadu kedua ada 6 juga. Jadi NS sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. Next, pertanyaan B, banyak kemungkinan mata dadu berjumlah 8. Kombinasi pertama, bisa saja dadu pertama muncul 1, dadu kedua juga. Selanjutnya dadu pertama muncul 1, dadu kedua bisa saja 2, dan seterusnya. Kita lengkapi jadi kayak gini. Nah, yang ditanyakan berapa banyak kemungkinan mata dadu berjumlah 8? Jadi kita tinggal cek yang berjumlah 8. Pertama 2,6 yaitu 2 ditambah 6 sama dengan 8 dan seterusnya. Jadi ada 5 kemungkinan mata dadu yang berjumlah 8.